Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Adit untuk memimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi Bu Ida. Ya, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kelas 5 Siap. kelas 5 Siap. kelas 5. Siap. Ya. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar dengan seksama, mari kita belajar. Semua anak-anak ibu hebat. Hebat. Ya, hebat. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus. Kami paham dan kami Bisa. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah. Siapkah kalian belajar hari ini? Sudah. Bukunya, alat tulisnya dikeluarkan, nggih? Yuk. Kalau sudah siap, dikeluarkan buku dan ballpoint dan peralatannya semuanya. Nah, siapa yang hari ini tidak berangkat? Ya, Rara sama Syahna. Kenapa tidak berangkat? Oh ya, sakit nggih. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin sakitnya baru tadi malam jam 12 terus panas gitu nggih. Ya, lanjut. Bagaimana kelas kita? Sudah rapi? Sudah disapu-sapu tadi pagi sebelum masuk kelas? Ya, sip, bagus. Lanjut, anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? senang. Ada yang senang. Kok di situ tidak ditulisi? Tidak ditaruh fotonya. Nah, biasanya kan setiap hari anak-anak menempelkan zona emosi. Bagaimana perasaannya hari ini kelompok ini? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena mau belajar listrik. Iya, mau belajar listrik. Ini senang atau sedih atau marah atau kecewa? Senang. Ini? Senang semua. Ini? Senang. Iya, alhamdulillah senang semua ya. Berarti emotikonnya apa? Senang, nggih. Ya, lanjut. Pada pagi hari ini kita akan belajar listrik. Apa itu listrik? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajarannya IPAS, ilmu pengetahuan Alam dan sosial. Iya. Di bab 3 itu ada listrik. Apa itu listrik? Sudahkah Anda anak-anak tahu? Di rumah kalian sering menggunakan listrik? Iya, sebentar. Ya. Oh, maaf. Sebelum kita belajar tentang listrik,
alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk sekarang berdiri semuanya. Siap ya? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, maaf. Ya, sudah ya. Tadi Bu Ida sudah menanyakan bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, sekarang Bu Ida bertanya, apa yang kamu ketahui tentang listrik? Apa itu listrik? Sumber kehidupan, energi. Terus apa lagi? Dinda, apa itu listrik? Ya, tadi sudah ada yang menjawab. Dilanjut yang kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berada di ruang gelap? Ya, menghidupkan senter, menghidupkan lampu. Apa yang terjadi jika rumah kita tidak punya listrik? Ya, gelap. Menjadi tidak bisa melihat apa-apa, jadi terhalang ya. Terus, apa saja manfaat listrik di kehidupan kita? Untuk apa? Menerangi. Ya, bisa untuk masak nasi. Terus, menerangi ruangan. Terus, ngecas HP, pinter. Apalagi? Ngecas senter. Iya, banyak ya. Terus, bagaimana cara membuat energi listrik? Ya, bisa menggunakan baterai, bisa menggunakan aki, betul. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit mempelajari tentang listrik, ya. Magnet, iya betul. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet. Nah, sebelumnya ini anak-anak, sebentar ya, anak-anak kita melihat rangkaian listrik, contoh-contohnya nggih. Ini ada video. Didengarkan ya. Didengarkan dan dilihat. Hari ini Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat nggak Mini? Kalau sumber listrik itu memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow. Baterai dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar,
Rangkaian ini disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel teh membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik. Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang. Nah, dari video itu, anak-anak bisa menyimpulkan tidak? Jadi pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang apa? Iya, jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak mampu membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, jadi anak-anak juga bisa menyimpulkan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sebelum ke percobaan, jadi di sini ada video yang kedua, nggih. Diperhatikan lagi. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik. Nah, yang ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah.
Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang Bu Ida sudah menayangkan videonya tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, sekarang Bu Ida ada karya dari temanmu. Nah, di sini ada contoh rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu tadi apa? Rangkaian yang disusun secara bercabang, betul. Jadi di sini lihatlah, di sini ada cabangnya, nggih. Nah, di sini ada cabangnya. Jadi tidak satu lurus kabelnya, tapi ada dua, nggih. Lampunya 2 cukup nggak apa-apa. Ada saklar, kabel sama baterai. Nah, di sini sudah lihat kan? Paralel itu disusun secara bercabang. Kalau seri disusun secara berurutan atau satu garis lurus. Nggih. Nah, kemudian Bu Ida sekarang mau bertanya kepada anak-anak. Nah, pada peristiwa yang ada di dalam video itu tentang apa? Listrik. Ya, rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, yang kedua, hal menarik apa yang terdapat di dalam video? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Ayo. Kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik. Iya, ada kelebihan dan kekurangan. Yang menariknya lagi, kalian jadi kepengen tidak untuk mencoba? Nah, kepengen toh? Terus yang ketiga, apa sumber energi yang digunakan untuk menciptakan listrik? Yang tadi itu? Baterai. Iya, betul, baterai. Lanjut, bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Bagaimana? Membantu kita. Kita di ruang kelas kalau tidak ada lampu akan gelap. Terus kalau di rumahmu itu tidak ada listrik, apa yang terjadi? Enggak cuma gelap, maksudnya Tidak dapat melakukan aktivitas. Aktivitas terganggu, misalnya tidak bisa menghidupkan kulkas, tidak bisa menghidupkan kipas,
televisi. Nah, itu kan juga menggunakan listrik. Terus nomor 5, benda-benda apa saja yang menggunakan energi listrik? Yuk. Terus lampu, TV, kipas, blender, magicom, kulkas, setrika, HP, dan lain-lain ya. Lanjut, bagaimana caranya membuat rangkaian listrik sederhana? Gampang. Bagaimana kok gampang? Menggunakan? Iya, menggunakan baterai. Nah, pada pertemuan hari ini, anak-anak disuruh mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Yaitu tadi seperti rangkaian seri dan paralel. Nah, ya apa? Iya. Nah, jadi yang perlu disiapkan adalah alat-alatnya. Kalian sudah membawa alat-alatnya? Ya. Tapi sebelum kita mencoba, Bu Ida akan menjelaskan dulu apa itu listrik dan kegunaannya. Nah, arus listrik. Arus listrik yaitu energi dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir di dalam pipa air. Nah, coba di sini ada contohnya. Ini menggunakan pipa tidak? Nah, ini jadi ini adalah arus listrik yang menggunakan pipa air. Nah, oleh karena itu kita menyebutnya arus listrik, gitu nggih. Jadi arus listrik itu seperti air yang mengalir. Ya. Nah, arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas apa saja? Sumber listrik, kabel, lampu, dan saklar. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini termasuk rangkaian listrik apa? Apa? Seri, betul. Kenapa kok seri? Karena iya, satu garis lurus yaitu seri, tidak bercabang. Ini bisa dari plus ke minus, bisa juga minus ke plus, jadi terus mengalir terus, gitu Jadi terjadilah arus listrik. Selanjutnya, nah di sini ada contoh sumber listrik. Nah, sumber listrik yang kalian bawa apa tadi? Baterai. Terus ada apa lagi? Aki. Terus dinamo dan generator. Nah, yang sering kalian pakai yang mana? Baterai. Aki ada di mana? Nggih. Dinamo? Nggih. Generator? Mesin di sawah itu. Ya, mesin di sawah, diesel dan sebagainya. Nah, terus rangkaian listrik itu ada 2. Nah, tadi sudah disinggung di videonya. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jelas beda nggih? Kalau rangkaian seri itu satu tidak bercabang, kalau paralel itu bercabang. Gitu. Nah, di sini yang seri itu membutuhkan sedikit komponen listrik. Nggih, mboten? Ada kabel. Kabelnya membutuhkan sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, kalau paralel, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Kayak tadi di video, nggih, yang satu dimatikan, yang bawah itu yang atas tetap hidup, nggih. Nah, lampu menyala lebih terang dibanding rangkaian seri. Nah, nanti kita coba, kita buktikan nanti, nggih. Yuk, sekarang di sini, nah masih lampu menyala lebih redup dibanding rangkaian paralel, nggih. Itu yang seri. Membutuhkan komponen banyak di rangkaian paralel. Nanti kita buktikan. Nah, terjadinya gejala listrik. Bagaimana toh kok listrik itu bisa mengalir
Bagaimana? Yaitu dengan cara dihubungkan. Kabelnya dihubungkan, saklarnya juga dihubungkan. Kalau rangkaian itu terbuka, maka lampunya juga mati. Kalau tertutup, maka lampunya hidup, menyala. Nah, ini ada perbedaannya loh ini, nggih. Ini rangkaian terbuka. Kan ini tidak tutup nih. Nggih. Nah, sedangkan yang ini rangkaian listrik tertutup. Gitu nggih perbedaannya. Selanjutnya, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, ada apa saja? PLTB. PLTB itu apa? Pembangkit listrik Tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu angin. Terus yang ini PLTPB. Apakah itu? Iya, panas bumi. Terus apakah itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air. PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi energi listrik itu bisa dihasilkan dari beberapa pembangkit listrik gitu. Nah, bagaimana toh penyaluran energi listrik itu? Yang pertama, dari mana? Terjadi perubahan energi kinetik dari air bergerak, air atau angin yang bergerak itu menjadi energi listrik oleh generator. Terus energi listrik itu dinaikkan tegangannya hingga 500 di gardu, terus kemudian disalurkan di gardu untuk tegangan listrik diturunkan hingga 20. Ya. Nah, terus disalurkan lagi ke gardu distribusi tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Terus energi listrik itu disalurkan melalui trafo. Nah, trafo ini loh. Ya, anak-anak, ini trafo terus kemudian disalurkan di mana? Di rumah-rumah, di gedung dan sebagainya. Di sekolahan gitu ya. Nah, itu adalah penyaluran energi listrik. Nah, kita menggunakan energi listrik juga harus hemat. Ya. Bagaimana cara menghematnya? Ya, periksalah kabel, tidak ada kabel yang terputus atau terbuka. Ya. Terus jangan menyentuh saklar dengan dapat menghantarkan arus listrik ya. Terus jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik. Nah, kalau seperti ini tidak boleh nggih. Nanti iya, ndak nyetrum atau terlalu panas gitu. Nah, ini cara menghematnya tadi nggih. Matikan jika tidak diperlukan. Jangan meninggalkan dalam keadaan standby karena masih mengkonsumsi listrik. Terus gunakan peralatan elektronik yang terus iya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke percobaan, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu rangkaian listrik. Ya. Rangkaian listrik itu ada dua. Seri paralel, ayo kenali. Rangkaian seri tidak bercabang, rangkaian paralel bercabang. Listrik, saklar baterai, lampu dan kabel.
Contoh rangkaian seri adalah senter dan lampu hias. Rangkaian paralel itu adalah lampu lalu lintas. Ya, bagaimana? Susah nyanyinya. Hafal ya, harusnya hafal. Kan cuma sedikit liriknya. Nah, di sini Bu Ida sudah membentuk kelompok anak-anak. Sebelum awal semester kemarin, anak-anak sudah mengerjakan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di situ kalian sudah mengerjakan. Jadi Bu Ida sudah tahu bagaimana kemampuan kalian. Nah, sehingga anak-anak sudah dikelompokkan duduknya seperti ini, ya. Yuk, sekarang anak-anak disiapkan alat-alatnya. Yuk, disiapkan alat-alatnya. Sudah disiapkan belum? Ya, ini sebelum merangkai rangkaian listrik, anak-anak Bu Ida bagikan lembar kerja peserta didik. LKPD-nya berkelompok, nggih. Nih, dibaca dulu. Kemudian anak-anak yang kalian bawa itu untuk rangkaian rangkaian paralel. Nah, yang Bu Ida bawa ini Bu Ida bagikan rangkaian seri, nggih. Nah, di sini kelompok 1, nggih. Ya, ini dirangkai dulu di atas kardus. Ya, yang seri. Kelompok berapa ini? 2. Ini. Kelompok 3 mana? Sini, nggih. Kelompok 4 ini. Nah, sekarang kalian baca dulu. Yuk, dibaca. Yang pertama kali potong kabel menjadi berapa? 7 bagian atau seperlunya, nggih. Seperlunya. Yuk, kita buka klasiknya, boleh dibuka, ayo dibuka. Yuk, kalian pasang, kalian rangkai. Yuk. Yuk, kerjasama kalian yang menentukan nilai kelompoknya, nggih. Ya, harus bantu, nggih. Ya, ditulis, nggih, ditulis. Yuk, ada yang menulis, ada juga yang memasang, memotong kabel gitu, nggih. Yuk, sekarang ditulisi dulu. Ini kamu tugasnya nulisi rangkaian seri. Bawa berapa ininya? Oh, 2 ya. Sekarang seri dulu. Nggih, nama anggota itu nama kalian. Nama lengkap. Ya. Rangkaian seri dulu, nggih, yang Bu Ida bagikan tadi. Nggih. Oh ya, boleh. Itu kelompok, maksudnya kelompok 1. Itu yang atas sendiri itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gimana? Nama anggota. Iya, nggak apa-apa. Asyifa, Alifah, Askafi. Pakai gunting aja bisa. Tapi hati-hati ya. Yuk. Ditulis. Kan buat gantiin Rara, nggak apa-apa. Ditulis. Oke, sekarang rangkaian seri dulu, yuk. Ya. Iya, ini yang seri dulu atau yang gimana? Ya, seri dulu. Ini dulu. Yuk. Ayo, kamu dibagi tugas, masukkan kabel. Ini kabelnya sudah ada toh. Baterai. Nah, ini sudah lengkap kok ini, yuk. Ditulis dulu, Bayu. Oh ya, digunting ya. Ya, itu kelompok 3. Oke. Langkah-langkahnya akan dapat mengalir. Bawa solasi lengkap kan?
Gimana? Yang? Sari dulu, sari dulu. Ayo. Kertasnya mana? Kok cuma satu ini? Ya udah, ya ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Ditulis apa nanti aja nulis rangkaian seri. Ya. Oh, ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti minta temennya yang bawa 2. Bawa berapa kardusnya? 2. Yang lain juga 2? Ada bunyi. Oh ada, ya udah nih minta ya. Makasih. Oke, nih bisa. Nah ini yang seri, ini yang paralel. Oh, wes. Yuk dikerjakan. Nanti ini menjawabnya nanti kalau sudah selesai percobaannya. Gitu. Nggih? Iya, langkah-langkahnya pakai itu. Nggih, sama. Gimana, Aska? Bisa? Bisa? Mana kardusnya? Ditempel sekalian, ditempel. Oh ya. Iya. Nggak usah besar-besar, kecil aja. Ya. Ini dimasukkan dulu. Oh sudah itu. Oh ya. Sekalian aja nggak apa-apa. Kan yang satu seri, yang satu paralel boleh. Tapi alatnya jangan sampai ketuker ya. Muat. Bisa toh. Ya. Sudah jadi. Ini yang sari. Nah, sekarang ditempelkan pakai solasi. Boleh. Ya. Oh, kok seperti ini. Ini dicopot yang satu. Yang satu dicopot. Ini kan ada 4 lampu, yang dipakai kan 2, itu baru 1. Nih, yang satu dimasukkan ke sini fittingnya. Bisa enggak? Hati-hati. Udah. Oh, kok dicopot semuanya toh? Ya, sekarang dimasukkan sini. Terus ini masukkan ke sini sama sini. Entah. Gimana? Bisa? Bisa? Bisa Mas Adit? Bisa. Ya. Itu buat apa? Sari dulu. Ayo, kamu bantuin masukkan baterainya atau motong kabelnya. Atau bisa juga di ini kalian yang buat paralel. Jadinya kan bagi tugas. Yuk. Ya, paralel berarti bercabang. Ya, 10,15 toh. ya. Mana ini? Ini di sini ya. Nah, yuk. Ini lampunya juga 2. Mana yang satu? Bolam fittingnya. Nih, dimasukkan. Terima kasih. Bolam. Sabar.
Bisa? Ya, hati-hati ya kalau pakai gunting, pakai apa tadi? Korek. Ayo, Mas Bayu membantu. Nggak apa-apa, menyesuaikan aja, menyesuaikan. Misalnya kardusnya kecil ya 7 cm boleh atau 5 cm ya boleh. Menyesuaikan, nggak apa-apa. Nggak harus panjang kok. Itu yang apa? Seri. Oh, paralel. Ini yang seri toh? Lampunya berapa? Dua semua. Ya, dipasang Mas Bayu. Bisa toh masangnya? Ini dimasukkan sini loh. Enggak. Selama saklarnya belum dinyalakan, belum dipasang kan belum. Yuk, ini masukkan yuk. Enggak nyetrum kok. Enggak, semangat. Ada yang tidak bawa lagi? Bahannya kurang tidak? Bu Ida ada ini? Lampu. Lampu berapa? Kelompok 2? 2? Lampunya 2 ya? Nih, yuk dipasang 2 kan? Bagusnya? Nggak apa-apa, pakai hitam ya nggak apa-apa, pakai putih ya nggak apa-apa. Nah, ini pakai hitam, ini pakai putih gitu, boleh. Oh ya udah, pakai putih aja. Yuk. Yuk. Enggak kesetrum. Hati-hati. Dimasukkan, masukkan. Bisa toh? Ya? Bisa. Oh, kenapa ya? Oh, karena ini loh. Nah, ini jangan sampai ini apa kabelnya tuh menyatu dengan yang kanan. Harus itu. Nah, bisa tahu. Jadi kabelnya itu jangan sampai menyatu dengan yang satunya, kan saklar ya. Jadi itu kalau biar aman disolasi, disolasi biar nggak kena satunya. Yo, ini juga disolasi. Ini disolasi. Oke. Gimana? Bisa? Nah, ini apa? Belum. Ya. Ya, kalau sudah ditempelkan, yuk ditempelkan. Ini kan seri toh. Ini biar aman toh. Nah, itu disolasi biar nggak gabung ke yang satunya. Bisa? Baru coy. Ayo, kamu buat yang paralel yuk. Sedikit aja nggak apa-apa. 7 aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk. Baterainya mana? Reknya tadi mana, Kano? Oh ya. Kayak gini ya caranya ya. Kalau nggak bisa pakai ini juga bisa.
Oh, ini kabelnya besar ya. Besar. Duh, iya ya. Bisa kan? Semua itu biasa. Bisa iya. Masih. Yang ini juga dipotong kayak gini loh. Dipuntir dikit aja. Kalau nggak bisa pakai ini. Besar, nah bisa kok. Yuk digabungkan. Oh, panjang sekali. Dikit aja, dikit. Kecil. Yuk. Bisa nggak pakai ini? Nggak bisa. Bayu bisa. Coba. Kayak Bida tadi. Kurang panjang. Kurang panjang. Nah, yuk digabungkan saklar. Nih. Oh, nanti dulu. Ini gabungkan saklar dulu. Ini jangan langsung ke sini ya. Nah, ini saklar dulu yuk. Dimasukkan. Bisa tak? Oke. Ya. Ya kamu, Mas Bayu nggak apa-apa nulis. Lah, nggak apa-apa. Yo Mbak Melinda nulis di sini rangkaian listrik seri kelompok 3. Oke. Sudah dicoba tadi? Oh ya, bisa toh. Ya berarti sekarang Mas Bayu tugasnya ini ya. Ditulis sudah belum tulis? Oh ya. Ya. Nggak usah. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Nanti toh kalau sudah jadi semuanya, kalian percobaan apa yang terjadi jika saklar dimatikan. Nah kalau dimatikan itu bagaimana? Jawab ya, ikut. Nah, berarti kamu juga harus jawab, harus berpikir bersama-sama kelompoknya. Gimana, bisa? Hidup? Ya, sip. Nah, sekarang ditulis di sini. Rangkaian listrik seri kelompok 4. Oke, pakai spidol atau ballpoint boleh. Itu gue. Ya. Gimana? Listrik kelompok 4. Dipotong. Ya? Iya, kelompok 3. Ini ditulis di kelompok 1. Nama anggotanya juga loh. Sini, kelompok. Enggak usah, ini aja yang datang. Bantu kak ya Mbak Tika ya. Semua harus bantu gunting, bantu masukkan kabel, bantu motong kabel kayak gitu loh ya. Nah, ini Mbak Tika, kamu oh sudah ya, sudah. Nah, itu dipotong, ya. Ini besar ya. Kandel berarti wilayah dari dokter pelindak. Ya, betul, sudah. Nah, sekarang kamu boleh menjawab. Yuk sama Mbak Tika. Yuk sama Mbak Tika, yuk. Nomor 1. Yuk. Ya, sebenarnya. Ini tebal ya? Enggak kecil? Enggak jadi bawa yang kecil? 4A. Nah, yang kecil aja. Nah, ini aja lah.
Adit, Kok kayak gini? Khalifah, Aska. Oh, ini ada 3, berarti ambil satu aja. Enggak tahu? Nah, nih. Boten. Udah dicari ini Pak Bu. Ya. Apa Mbak Ipa? Yuk. Sangat jauh lengkap. Yuk dipotong. Gini, Paralel bercabang. kayak gini kan. Itu seri. Heeh. Ini loh. Ini kabel, terus disambung saklar, ada kabel satu lagi disambung lampu, kabel lagi putus ya, ini disambung, sambung berarti ini membutuhkan ini kan sudah ada 1, 2, 3, 4 kabel. Oke, 4 kabel potongan. Bu, jadi satu lurus ke sini buat hidupin, ini yang satu ini buat dibagi 2 cabang. Iya, betul. Pak, ini nggak Kalau lurus bingung digambar aja nggak apa-apa, pakai pensil digambar di situ. lah. Gua harus pinter gambar, aku kasih gambar. Iya ditulis. Ya yang bekerja ini ditulis Bayu Melinda. Wadah baterainya nanti. Yuk sekarang yang paralel yuk. Ayo. Oh ini kok di atas, ini di bawah sini Ini ya? saklar. Jangan di atas. Saklar di sana, nggih, dicabut. Ya, diganti lampu. Nggih. Oh ya, ini dicabut ini. Diganti yang boten. Yuk, sekarang taruh sini. Boten. Boten. Enggak hidup enggak. Nyetrum. Lampu siji, lampu loro. Ya, sekarang kamu mengerjakan ini yuk sama Mas Bayu. Ayo Mas Bayu. Ayo, pertanyaan nomor 1 apa? Apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Nah, ini saklar. ya ditulis. Planet gambar. Nah, ada yang menjawab, ada yang mengerjakan. Itu kan namanya pembagian tugas kelompok, nggih? Iya. Gimana? Sudah? Alah, Pakai gunting? kecil. Nggih, hidup. Terus sudah dikerjakan sampai nomor berapa? Nah, kelebihannya apa? Rangkaian listrik seri. Nah, ini kan seri. Kelebihannya apa? Ya, biaya lebih murah. Tulis. Gimana? Terus membutuhkan kabel? Ya. Listrik tidak akan Ini dapat tadi. mengalir. Nih. Digambar. Gambar. Lah, mati satunya kan dibuka. Lampu dihidupkan. Nah, itu caranya ngetes tuh kayak gitu loh. Dikendok, dilonggarkan satu. Ya, digambar dulu. Boleh digambar dulu. Jadi ini membutuhkan 4 kabel. Satu baterai tidak bernyala. Menurut Satu baterai tidak Ya. akan dapat hidup. Tapi kalau 2 baterai, enggak usah 4 aja. 4. Ini loh. Nih. tapi 2 baterai hidup. Menurut kalian, apakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan 1 baterai dengan menggunakan 2 baterai? Nah, berarti kamu harus mencoba, Mas Bayu. Ini kan tadi 2 baterai, gitu. Coba dihidupkan. Nah, lihat bagaimana. Iya, terang toh. Coba sekarang matikan. Terus yang satu kamu copot, kamu lepas baterainya. Perbedaannya bagaimana?
Yang apa? Seri atau paralel? Seri. Nah, ini kan berarti dicoba. Kalau dihidupkan, loh. Gampang lah. Iki kue. Nah, tadi gimana? Terus mikir dulu. Nah. Tulis kan satu kan. Nah, kalau yang yang satu mati, berarti yang satu juga ikut mati. Itu berarti kelebihan atau kekurangan? Nah, kekurangan. Ini yang seri yang kekurangan. Berarti satu lampu Bahan-bahan murah. mati, yang satu juga akan mati. Gitu. Apa? Tidak boros kabel. Nah, bagaimana? Hidup nggak? Tidak. Oh iya, karena ini kan pakai tempat duduk. Berarti kalau cuma pakai satu baterai itu tetap hidup, tapi akan redup. Oke. Yuk, 2 menit lagi ya. Yuk. Tidak mengeluarkan banyak biaya. Yuk. Mau banget. Tadi ada contohnya. Nih. Loro. Yuk. Tidak Iya. boros listrik. Ini sudah benar atau? Yuk, ini jadi membutuhkan 4 potong kabel. Yuk, dipotong kabelnya 4. Panjang-panjang ya nggak apa-apa sih. Yuk, gitu, nggak apa-apa. Jika satu lampu mati, Potong lagi. ya. Ini loh, 1, 2, 3, 4. Potong. Bisa nggak membuka tembaganya? Ini. Jika kabel memenuhi kapasitas tidak akan dapat Nah, menyala. kamu bisa. Nah, hebat berarti kalau bisa. Ayo, kamu tugasnya membantu Mbak Dinda. Yuk. Oke. Terus ini ke sini. Oke. Terus ini nanti gini. Oke. Nah, gini Gini toh. ya, Lampunya sini. Nanti dulu sebentar. Mana yang satu tadi? Ini gini. Ini gini. Terus kurang 1. Nah. Yuk. Yang satu mana lampunya? Nah, gini. Jadi, nah. Yuk, kayak gini rangkaiannya. bahan dapat murah, bahan dapat cepat. Oke. Gimana, bisa nggak? Membutuhkan kabel yang bahan cepat rusak. Yang mana? Ini kekurangannya. Benar. Membutuhkan kabel yang lebih Yuk, dimasukkan yuk. Ini sudah dibuka belum? Dibuka dulu. Ininya dibuka dulu. Bisa nggak? Yakin? Aduh, kepotong kan? Makanya ini tuh agak ganti kabel aja po. Yang sisa kabel siapa? Jika satu lampu mati, maka lampu kedua akan mati. Ini sisa? Ya. Ini aja nih. Ini lebih gampang, yuk. Guntingnya mana? Ada gunting berapa kalian tuh? Lampu. Yuk. 1, 2, 3, 4. Yuk. Nanti gini. Yuk. Yuk, kamu masukkan ini. Ini ke sini dimasukkan.
Nggak bisa. Bisa dong belajar. Dua ya, dua. Sudah kok. Sudah. Siapa yang butuh? Maksudnya Kano mau? Memiliki dua cabang. Oh, udah kok. Nih, terus sekarang ini aja. Jenis percobaan apa ini? Merangkai. Yuk ditulis. Merangkai. Memiliki dua cabang. Listrik, seri, dan paralel. Ayo, sebentar lagi nggih. Soalnya juga dikerjakan. Hasil percobaannya bagaimana? Nama percobaan. Ya, sama. Seri dan paralel. G. Jika satu lampu G. Yuk. Jika satu Sudah belum? lampu kedua tetap menyala. Itu dikerjakan juga loh ya. Yuk, kerjakan juga ini rangkaian listriknya. Jadi kelebihannya apa? Yuk, kelebihannya apa yuk? Kelebihannya kalau rangkaian seri itu ini kabelnya apa? Lebih? Tulis kabel lebih sedikit. Terus biayanya bagaimana? Yang seri kok. Terus boros listrik. Yuk, sudah? Siapa yang sudah selesai? Yuk, sudah semua belum rangkaian paralelnya? Belum. Belum? Ada yang selesai. Nah itu sebentar lagi yuk. Ayo. Cepat nggih. Kurang terus kabel kakek cabang. Paralel. Nyebutnya lah. Bukan seperti ini. Bukan. Beda. Oh, Nggih. itu loh dikenal hasilnya kayak ini loh. Benar kan, Bu? Nggih. Nggih. Ini diisi enggak, Bu? Nggih, diisi. Kalau mau dipasang nyambung sini. Nah, iki harus diisi. Ini salah nih. Bukan. Bu Ida wae kan Salah. Belandang, Bu. Delok di langsung kok buang. Delok di. Bukan. Di nganu nih. Rangkaian paralel itu bercabang. Yuk. Oh, Gini loh. kenapa urut? Yuk. Mari kita. Ini gini. Ini di sini no. Di sini. Ini kita berfoto bareng. Jenis percobaannya bagaimana? Jenis percobaan merangkai listrik. Oke. Nah, gini loh. Ini tuh gini. Nah, ini gini. Yuk. Yuk, ya ampun. Wah, ada kekurangannya ini apa? Nah, ya kekurangannya apa kalau listrik? Yang kalau dihidupkan redup. Ya, tulis redup. Satu sih tadi. Yuk, ya ampun yuk. Ayo. Ayo cepat-cepat. Bakarnya ini loh, Bu. Ayo cepat-cepat. Yuk. Sorry ya, Pak. Nengrok minggu. Ayo direwangi ini mbaknya. Direwangi yuk. Akhirnya. Bisa susu. Nggih.
Ini, oke, betul. Yuk. Oke, nggak apa-apa. Boten. Sudah bisa hidup? Nah, sip. Dah ya? Ya, nggak apa-apa. Mencari tahu tentang rangkaian listrik. Kurang G. Mencari informasi tentang Kurang rangkaian. G. Memahami lebih dalam tentang rangkaian listrik. Masuk akal. G. Yuk, sudah ya. Sekarang dipresentasikan dari kelompoknya. Nggak apa-apa. Yuk. Selesai. Nggak apa-apa, yang belum selesai nanti diselesaikan. Yang sudah sekarang rangkaian seri. Siapa yang sudah selesai? Ya. Ini Ya, perwakilan maju kelompoknya Adit rangkaian seri. Yuk, Adit. Yuk, berempat maju membawa rangkaian seri. Yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, konsentrasi, fokus. Yuk, semangat, maju. Buka lihat yang langsung. Ya, ayo. Ketemu pasti sekon go. Yuk, maju. Maju semua. Oke, berempat. Ya, LKPD-nya mana? Yang pink-pink tadi, LKPD-nya? Iya, di bawah. Belum Yuk. diisi semua Bu LKPD-nya. Iya. Yuk, Apa aja Bu? ayo Mbak Syifa. Yuk, Sini Bu. perkenalkan diri dulu. Yuk, perkenalan diri dulu. Perkenalkan nama saya Adit. Perkenalkan nama saya Asika. Perkenalkan nama saya Alisa. Perkenalkan nama saya Aska. Ya, di sini kami akan Di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik seri. ya. Terus yang pertama, pertanyaan pertama apa? Apa yang terjadi jika saklar dimatikan, listrik tidak akan mengalir? Dua, menurut kalian apakah penyebab nyala lampu antara menggunakan satu baterai dengan menggunakan dua baterai? Jika satu baterai tidak akan hidup, tetapi jika dua baterai akan hidup. Ya, karena memakai dudukan, nggih. Memakai dudukan baterai. Lanjut. Sudah? Yang belakangnya kelebihan dan kekurangannya, nggih. Kelebihan rangkaian listrik seri tidak boros kabel, bahan murah biaya, tidak boros listrik. Kekurangan hidup lampu tidak terlalu terang. Jika lampu satu padam, maka lampu lain berikut padam. Nggih. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, boleh duduk. Nggih. Yuk, sekarang kelompok 2 maju membawa rangkaian paralel. Yang paralel. Yang seri tidak usah. Perwakilan, nggih. Maju semua. Tunggu tadi ketua. Ya, ditarik Ya. banget tapi saya mikir siapa? Salam. Aku tak kenal orang sih Ini ngiri nyambung kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Dia. Hari ini saya akan menunjukkan hasil karya kita, yaitu rangkaian listrik paralel. Nggih. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri paralel apa? Kelebihannya, jika ada salah satu lampu mati, lampu yang lain tidak ikut mati. Nggih. Terus? Terus lampunya sama terang. Nggih, betul. Kekurangan biaya pembuatannya lebih mahal Nggih. dan boros listrik. Iya, betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan.
Ya, terus selanjutnya kalian kan sudah mempresentasikan, nggih? Ya, yang sudah mempresentasikan tadi mendapatkan bintang untuk ditempelkan di dada ya. Dada nggih, 4 ya. Ini juga yuk ditempelkan ya. Selamat kalian mendapatkan bintang karena rajin ya. Tercepat mengerjakan tugasnya. Nggih. Selanjutnya, nah, apa yang sudah kalian pelajari tadi? Ya, kita sudah mempelajari rangkaian listrik. Nah, rangkaian listriknya itu ada berapa? 2, seri dan paralel. Nah, tadi kelebihannya rangkaian seri itu apa? Hemat biaya dan kabelnya membutuhkan sedikit, betul. Terus kekurangannya seri apa tadi? Halo, kekurangan seri apa? Iya, betul. Terus kalau yang paralel, kelebihannya apa? Ya, iya, yang satu mati, yang satu tidak ikut mati. Kekurangannya listrik paralel apa? Biaya pembuatannya. Okay. Iya, betul. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kerjakan soal evaluasi. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ini nggih, dikerjakan sendiri nggih. Ya. Ya, kerjakan sendiri ya. Oke. Sabar ya. Yuk, ini dikerjakan sendiri-sendiri, yuk. Sudah dapat semua? Ya. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan di mejanya Bu Guru nggih. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini anak-anak menuliskan refleksi ya, refleksi bagaimana pembelajaran pada hari ini. Ya, ini refleksi bagaimana perasaanmu, apa yang kamu sukai dalam pembelajaran hari ini. Ya, ini refleksinya. Nih, boleh nih. Ya, ini satu-satu refleksinya. Ini. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Sudah semuanya? Kerjakan ya. Sudah? Sudah ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Yuk, Mas Adit bisa memimpin doa. Ya. Yuk anak-anak kita beres-beres untuk pulang.
Yuk, Bener, Bu. anak-anak, sikap sempurna. Mas Adit mau memberikan aba-aba untuk berdoa. Marilah teman-teman sebelum menyudahi pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selamat siang Bu Ida. Ya, selamat siang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pulang anak-anak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknologi. Ya, terima kasih.